Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam untuk Bapak dosen dan juga rekan-rekan dari Binusian. Perkenalkan, di sini nama saya Wahyu Sri Susanti dengan NIM 2602311382, jurusan Information Systems, Binus Online Learning. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi dari hasil proposal tugas kelompok yang telah kita lakukan. Dengan judul yang kami angkat, yaitu terkait menguatkan moderasi beragama untuk membangun komunitas multikultural yang berkelanjutan di Jakarta. Untuk agenda yang akan saya bawakan, ada 5 agenda, yaitu latar belakang, lalu literatur review, hasil temuan di lapangan, solusi yang ditawarkan, dan juga refleksi pribadi. Untuk latar belakang ini sendiri akan saya bawakan menjadi 3 poin utama. Yang pertama adalah fenomena atau permasalahan yang berkaitan dengan judul proyek kita kali ini. Fenomena apa saja? Yang pertama yaitu adalah keberagaman di Jakarta. Tentu di Jakarta saat ini mayoritas penduduknya adalah dari luar Jakarta. Mereka bermigrasi dari luar daerah ke Jakarta. Tentu hal ini mengakibatkan adanya keberagaman agama, keberagaman suku, dan juga keberagaman budaya yang sangat bermacam-macam. Nah, hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa bisa memicu terjadinya konflik dari adanya intoleransi yang ada. Intoleransi dan ketegangan sosial ini bisa jadi muncul dikarenakan kurangnya literatur atau literasi terkait pemahaman keberagaman, lalu banyaknya berita hoax yang terjadi, dan juga penyimpangan-penyimpangan atau ujaran kebencian dari antar kelompok ataupun antar agama. Selanjutnya adalah tantangan keberlanjutan komunitas. Tentu, dengan adanya sikap intoleransi, lalu sikap saling menjatuhkan, saling menganggap budaya sendiri yang paling wah di antara yang lain, hal ini tentu akan mengakibatkan adanya kerjasama dari masing-masing kelompok akan semakin menurun. Tentu di Jakarta saat ini problem bukan hanya banjir, namun kemacetan, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Hal ini tentu harus didukung dengan adanya toleransi antar keberagaman, baik itu agama, budaya, suku, sosial, dan juga yang lain-lain dengan baik seperti itu. Selanjutnya adalah rumusan permasalahan. Rumusan permasalahan yang akan kita bawakan untuk mengangkat proposal ini ada 4 poin, yaitu yang pertama adalah bagaimana nilai-nilai moderasi beragama ini dapat diterapkan untuk mengurangi konflik sosial di Jakarta. Selanjutnya adalah apa saja tantangan yang dihadapi komunitas urban Jakarta dalam menjaga keharmonisan antar kelompok agama. Lalu yang ketiga adalah bagaimana pendekatan berbasis moderasi beragama ini dapat membantu untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, aman, dan juga berkelanjutan di Jakarta. Lalu selanjutnya adalah bagaimana mahasiswa dapat menjadi agen perubahan dalam mempromosikan moderasi beragama di tengah masyarakat Jakarta. Lalu untuk tujuan proyek, di sini saya bagi menjadi 2 entitas, yaitu untuk komunitas atau masyarakat dan juga untuk mahasiswa. Untuk komunitas sendiri atau masyarakat di sini adalah tujuan dari adanya proposal dan juga kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang moderasi beragama sebagai langkah membangun komunitas yang harmonis dan juga inklusif. Untuk mahasiswa sendiri, diharapkan mahasiswa ini mampu mengaplikasikan nilai-nilai agama yang moderat dalam interaksi sosial, memperkuat toleransi, dan juga saling menghormati antar keberagaman tentunya. Nah, untuk literatur review, dalam menyelesaikan proposal ini, kita mengacu pada 2 sumber. Yang pertama adalah menurut Kementerian Agama RI 2019 terkait konsep dan juga penerapan dari moderasi beragama. Dikatakan bahwa moderasi beragama ini melibatkan 4 pilar utama. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan, menjaga nilai-nilai kebangsaan dalam keberagaman. Yang kedua, anti kekerasan, menolak segala bentuk kekerasan dalam praktik beragama. Yang ketiga adalah toleransi, menghargai perbedaan keyakinan dan juga budaya. Dan yang keempat adalah akomodasi budaya lokal, mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan kearifan lokal. Selanjutnya, sumber kedua adalah dari website yang kita kutip, yaitu Effendi penulisnya di tahun
14 mengangkat terkait konflik sosial di kota urban. Jakarta di sini sebagai studi kasusnya. Membahas terkait isu intoleransi berbasis agama kerap muncul karena minimnya edukasi lintas agama, urbanisasi yang menyebabkan persaingan sumber daya ataupun resource, lalu yang terakhir adalah hoax, berita hoax dan juga ujaran kebencian di media sosial. Tentu ini sangat marak dan juga memang banyak ya oknum-oknum yang menyebarkan semacam berita bohong yang tidak ada data maupun faktanya untuk hanya menjatuhkan salah satu pihak ataupun salah satu em, suku seperti itu. Nah, selanjutnya relate dari moderasi beragama yang kita angkat kali ini dengan poin-poin yang ada di SDG. Di sini ada 3 poin SDG yang kita kaitkan. Yang pertama adalah SDG 10. Untuk mengurangi ketimpangan. Moderasi beragama mendukung pengurangan ketimpangan sosial. Lalu yang kedua adalah SDG 11. Kota dan juga komunitas berkelanjutan. Untuk menciptakan komunitas yang aman dan juga harmonis. Yang terakhir adalah SDG nomor 16 terkait perdamaian, keadilan, dan juga kelembagaan yang tangguh untuk memperkuat solidaritas masyarakat. Lalu ini merupakan overview hasil temuan di lapangan yang telah kita dapatkan dari proposal yang kita buat ya. Untuk metodenya, kita di sini menggunakan 2 tahapan, yaitu observasi dan juga wawancara. Untuk observasi di sini kita melakukan identifikasi potensi konflik atau tantangan dalam implementasi moderasi beragama dengan pengamatan dan juga membaca literatur review sebanyak-banyaknya. Selanjutnya untuk FGD di sini kita lebih ke wawancara ya, diskusi dan juga brainstorming dengan rekan-rekan dari teman kantor kita yang dimana di sini em, memiliki perbedaan suku, budaya dan juga agama. Nah, untuk pembagian tugas, di sini kita bagi menjadi 2, yaitu kelompok dan juga pribadi. Untuk tugas pribadi, di sini partnya adalah menulis laporan, merangkum hasil observasi dan juga FGD. Lalu melakukan koordinator logistik, nah seperti menyiapkan lighting untuk syuting, lalu menyiapkan kamera, scripting, dan juga naskah apa yang akan kita bawakan. Selanjutnya untuk tugas kelompok, di sini ada tim FGD mengatur discussion kelompok, lalu tim analisa data untuk mengolah hasil wawancara. Selanjutnya adalah campaign sosial. Nah, di sini kita juga melakukan semacam kampanye di media sosial secara simpel dan juga sederhana. Nah, untuk kegiatannya di sini kita bagi menjadi 4 minggu ya. Di sini kita menyelesaikannya dalam 4 minggu. Untuk minggu 1, nah kita melakukan observasi awal dan juga pengumpulan data. Lalu untuk minggu kedua melaksanakan wawancara dan juga observasi. Lalu minggu ketiga kita menyusun laporan dan juga menganalisis data dan juga selanjutnya minggu keempat kita melakukan pemantauan monitoring sambil berkampanye di media sosial kita. Nah, ini merupakan hasil secara lebih detailnya dari observasi dan juga wawancara ataupun diskusi yang telah kita lakukan. Untuk observasi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa minimnya interaksi antara komunitas berbeda agama dalam kehidupan sehari-hari itu masih ada dan juga banyak dan sering terjadi. Selanjutnya adalah adanya stereotip negatif yang berkembang akibat kurangnya edukasi lintas agama. Yang terakhir adalah media sosial sering menjadi sarana penyebaran informasi yang dapat memicu ketegangan antar kelompok. Selanjutnya dari hasil wawancara atau diskusi di sini kita dapat mengambil kesimpulan yaitu para tokoh agama di sini menyatakan pentingnya membangun ruang dialog yang lebih terbuka. Selanjutnya adalah pemuda lintas agama harus menyadari bahwa mereka ini memiliki peran strategis dalam menyebarkan nilai toleransi. Selanjutnya yang terakhir adalah komunitas lokal cenderung lebih terbuka dengan keberagaman pendekatan berbasis aksi sosial dibandingkan dengan ceramah formal. Oke, selanjutnya adalah dari hasil observasi yang telah kita lakukan, dari hasil wawancara yang telah kita lakukan, kita dapat propose sebuah solusi untuk mengatasi adanya kendala ataupun isu problem yang telah kita hadapi dan juga kita paparkan ya. Yang pertama adalah menyelenggarakan dialog lintas agama. Tentu penting ya ketika antar lintas agama, antar keberagaman ini brainstorming dan juga berdiskusi terkait kebaikan-kebaikan tentang toleransi. Hal ini tentu akan sangat indah seperti itu ya dan juga mungkin stereotip
terkait negatif dari agama lain ataupun dari keberagaman lain ini akan em, terpecahkan seperti itu ya. Agar apa? Agar kita bisa saling menghargai, agar kita saling menghormati bagaimana cara agama lain itu beribadah, cara mereka menjalani kehidupan sehari-hari berdasarkan dari ajaran agamanya. Selanjutnya adalah pelatihan moderasi beragama untuk pemuda. Kita tahu ya bahwa saat ini Gen Z ataupun Gen milenial em, banyak menggunakan kehidupan sosial mereka. Mereka berjejaring melalui medsos, Instagram, Twitter, Facebook. Ini sebenarnya kita bisa gunakan untuk mereka menyebarkan kebaikan dan juga toleransi melalui dari media sosial yang mereka punya. Karena ini akan berimpact besar ya. Selanjutnya adalah aksi sosial berbasis moderasi beragama. Untuk lebih advance-nya, mungkin di sini kita bisa mengajak semacam influencer. Ketika seorang influencer telah memiliki banyak followers, banyak pengikut, mungkin hal ini perkataan yang mereka katakan akan dipercaya. Perbuatan yang mereka lakukan, tindakan yang mereka lakukan akan ditiru. Hal ini juga bisa menjadi salah satu way ataupun cara untuk mengajak adanya toleransi dan juga saling menghargai antar keberagaman dan juga perbedaan. Nah, untuk sebagai summary, refleksi pribadi yang bisa saya paparkan adalah melalui proyek ini, kami menyadari bahwa moderasi beragama ini bukan hanya sekedar konsep atau teori, tetapi memang harus benar-benar diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi dengan komunitas tentu ya memberi wawasan baru mengenai pentingnya dialog dan juga kerjasama lintas agama untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan juga inklusif. Mungkin sekian presentasi hasil proposal dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.